Pemirsa, kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini meningkat tajam dan menjadi peringkatnya naik menjadi 2 senasional setelah DKI Jakarta. Bahkan jumlah tersebut naik saat pandemi COVID-19. Apa penyebabnya dan bagaimanakah pemerintah untuk mengatasi permasalahan HIV/AIDS di Jawa Timur termasuk untuk pencegahannya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan HIV/AIDS Jawa Timur meningkat, apa penyebabnya, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Profesor Nasronuddin selaku Direktur Utama Rumah Sakit UNER Kota Surabaya. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Diinfokan sebelumnya bahwa di Jawa Timur ini menjadi provinsi dengan tingkat kasus HIV/AIDS tertinggi kedua se-Indonesia setelah DKI Jakarta. Menurut data yang ada, yakni ada 78.238 kasus di Jawa Timur dan ini cukup tinggi, signifikan begitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira itu ya mungkin sesuai dengan fakta itu. Jadi memang HIV ini dari waktu ke waktu terus bertambah ya jumlahnya, baik di Jawa Timur ataupun di kota-kota lain. Tapi biasanya Jawa Timur memang masuk selalu dalam 5 urutan besar ya. Jadi mungkin terkait dengan penduduknya ya memang besar, mobilisasinya juga cukup lincah, transportasi, komunikasi semuanya lancar, sehingga dengan demikian memungkinkan untuk terjadi peningkatan transmisi atau penularan daripada infeksi HIV/AIDS ini. Sehingga jumlahnya Jawa Timur sudah mencapai 70.000 sekian ya. Itu saya kira ya relatif sesuai dengan faktanya. Ya. Kalau secara nasional dengan data yang Profesor punya begitu, Jawa Timur ini tertinggi kedua, apakah ini terlalu parah dan cukup memprihatinkan seperti itu? Ya, kalau tinggi itu sebenarnya ya termasuk yang memprihatinkan. Namun demikian sesungguhnya segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajarannya sebenarnya, dan termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada individu yang berisiko tinggi itu. Tapi ya karena sekali lagi itu tadi penduduknya besar kan, kemudian perpindahan penduduk itu juga berlangsung lancar, dan ini ada potensi terjadi peningkatan penularan terutama kepada mereka yang dekat dengan orang-orang berisiko tinggi. Ya. Gitu, ya. Oke. Masyarakat sebenarnya sudah mengetahui begitu HIV/AIDS itu seakan menjadi penyakit yang familiar begitu beberapa berbelasan-belasan tahun yang lalu begitu ya, Prof. Jika kita pikir seperti itu, tapi mungkin bisa diingatkan kembali apa yang perlu dipahami oleh masyarakat. HIV/AIDS itu seperti apa penyakitnya, Prof? Iya. Jadi HIV/AIDS ini sebenarnya suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ya. Virus ini menular dari satu orang ke orang yang lain, pertama secara vertikal dari ibu kepada anak, terutama saat mengandung atau durante persalinan atau pasca persalinan. Yang kedua itu adalah penularan lewat kontak antar darah ya. Jadi terutama kepada intravenous drug user. Kemudian juga yang ketiga melalui kontak seksual. Kontak seksual itu bisa heteroseksual, bisa homoseksual, bisa biseksual. Kemudian begitu virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, maka sebenarnya dihambat oleh mekanisme ketahanan tubuh manusia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mekanisme ketahanan tubuh yang ada di kulit. Itu ada sel Langerhans dan sel dendritik yang berusaha menahan dan mengeliminasi virus HIV yang mau masuk tadi. Tetapi kalau itu lolos akan masuk ke dalam darah, ikut dalam putaran sirkulasi darah, ini akan berputar-putar kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 bulan. Dalam masa itu akan terjadi pertempuran sengit ya antara virus HIV dengan ketahanan tubuh manusia. Jadi ketahanan tubuh manusia yang awal menghadapi adalah komplement. Kalau komplement berhasil, itu virus tidak akan bisa mencapai sel targetnya, yaitu limfosit atau makrofag ya. Tetapi kalau gagal menghambat, maka akan masuk ke dalam
limfosit dan makrofag, maka ini akan mengganggu sel ketahanan tubuh. Kalau sel ketahanan tubuh ini terganggu, maka perlahan tapi pasti ketahanan tubuh akan berangsur-angsur menurun, dan bila jumlah ketahanan tubuh atau limfositnya yang diukur melalui CD4 atau CD4 itu kalau kurang dari 200 per milimeter kubik itu sudah dikatakan menjadi AIDS. Jadi HIV menjadi AIDS itu perlu waktu cukup lama, rata-rata 3 sampai 13 tahun, ditandai oleh penurunan CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik tadi, dan atau disertai adanya tanda-tanda klinis berupa infeksi sekunder atau infeksi oportunistik, dan atau tanda-tanda malignansi atau kanker. Oke. Iya. Baik, untuk penularan HIV/AIDS sendiri, apakah mudah jika kita mengingat jumlah kasus HIV/AIDS di Jawa Timur ini meningkat menjadi 78.000 begitu? Apakah ini lebih mudah begitu di tahun 2022 ini caranya, atau masih sama begitu penularannya, atau seperti apa? Ada yang berbeda begitu, Prof? Nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Kalau kita lihat bahwa HIV/AIDS dari dulu sudah ada, namun di tahun 2022 atau lebih tepatnya saat pandemi COVID-19, jumlah kasusnya ini meningkat tajam begitu untuk HIV/AIDS di Jawa Timur. Untuk penularannya sendiri seperti apa, dan di tahun ini, tahun-tahun belakangan begitu, apakah ada yang baru begitu terkait dengan cara penularannya yang lebih advance mungkin, Prof? Seperti apa penjelasannya? Iya, jadi kalau penularan saya kira masih sama dengan yang dulu ya, vertikal, horizontal, kemudian transseksual tadi ya. Tapi mungkin di tahun 1-2 tahun terakhir ini mungkin kecenderungan meningkat, terkait pertama memang kasusnya meningkat karena transmisinya meningkat, atau karena pengaruh situasi pandemi ini seseorang dan pasangannya lebih banyak tinggal di rumah, sehingga mungkin kesempatan untuk berhubungan seks dan sebagainya itu bisa jadi menjadi semakin sering. Yang berikutnya yang potensi menambah dalam kunjungan ke rumah sakit itu kalau selama pandemi yang hebat kemarin ya, selama tahun 2020 sampai 2021 itu masyarakat kan masih enggan atau takut ke rumah sakit ya. Sekarang ini kan sudah tidak takut lagi, sehingga mereka banyak sekali berkunjung. Jadi potensi kenaikan itu bisa karena transmisi atau penularan yang baik kontak seksual ataupun cara-cara lain tadi memang meningkat. Yang kedua, memang orang itu sudah tidak takut lagi untuk berkunjung ke rumah sakit. Sehingga dengan demikian terjadi dalam tanda petik pelonjakan kasus di tahun 2022 ini. Begitu. Dari data, maksudnya dari terdata begitu ya, bagaimana orang itu ketika bergejala yang tidak wajar begitu ke rumah sakit, sehingga terdata pasien tersebut terkena HIV atau AIDS begitu. Kalau menurut stadiumnya sendiri ini seperti apa, Prof? Dari tingkatan keparahan HIV/AIDS yang perlu dipahami oleh masyarakat. Iya, jadi mungkin kami jelaskan bahwa infeksi HIV/AIDS ini berlangsung dalam 4 stadium ya, secara klinis ya. Stadium 1 itu ada virus HIV tapi tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Sehingga dia masih bisa mobilisasi ke sana kemari. Ini berbahaya karena dia bisa menularkan ke mana-mana sebagai kontaknya begitu. Kalau stadium 2 itu mulai ada keluhan tapi ringan, tetapi aktivitasnya masih juga normal. Kemudian kalau stadium 3 itu keluhan dan gejala semakin nyata, semakin menetap, tetapi masih bisa beraktivitas, walaupun terbatas. Yang keluhan yang kebanyakan itu adalah demam yang naik turun selama lebih dari 1 bulan, kemudian batuk yang hilang timbul kurang lebih dari 1 bulan, kemudian diare yang kronis yaitu hilang timbul lebih dari 2 minggu, kemudian penurunan berat badan lebih dari 10% dari standar berat badan sebelumnya. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang umumnya terjadi. Tapi kalau sudah menjadi kronis, keluhan dan gejala ini akan lebih spesifik ya. Jadi kalau di otak itu ada infeksi toksoplasma di otak sehingga sering pusing, bahkan kepalanya berputar-putar, sulit konsentrasi. Kalau ke mata itu terjadi infeksi CMV,
menimbulkan retinitis CMV sehingga keluhannya kabur sampai gangguan penglihatan. Kalau ke mulut itu mulutnya kehilangan pengecapan dan kalau dilihat itu langit-langit dan lidahnya itu terdapat keputihan-keputihan, itu akibat jamur. Ya. Yang ke lambung itu sering mual, rasa penuh, nafsu makan menurun, itu juga karena jamur. Kemudian kalau di usus kecil menimbulkan diare tadi, kalau ke paru-paru itu timbul pneumonia yang ditakutkan ya, namanya PCP, dan juga bisa timbul tuberkulosis. Ya. Kemudian kalau pada kulit itu sering ada bercak-bercak kulit berwarna coklat-coklat itu ya tidak harus tertuduh sebagai HIV, tapi alergi juga bisa. Tapi pada kulit itu kalau pada HIV itu namanya dermatitis HIV. Dermatitis itu sering terjadi. Sehingga dengan demikian maka yang paling menonjol kalau sudah berlangsung lama stadium AIDS itu dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu adanya infeksi sekunder, yaitu yang saya sebutkan tadi mulai dari kepala sampai kuku sampai kulit tadi, dan yang kedua gangguan status gizi. Ya. Status gizinya menurun, stadium 1 itu sudah 25% sudah terjadi gangguan berat badan ya. Apalagi stadium 4 sudah 100%. Kondisi kurus kering akibat HIV itu disebut sindrom wasting atau wasting syndrome, sehingga kadang-kadang tinggal otot-ototnya habis. Okay. Otot-ototnya habis. Ya. Kalau menurut pengamatan Anda di Jawa Timur sendiri, terutama di kota Surabaya, lebih khususnya di Rumah Sakit UNER begitu, siapa saja kelompok yang rentan mendapatkan atau terkena penyakit HIV/AIDS, dari umur atau juga dari gender? Ya, kalau dari umur tentu saja kalau misalnya bayi dan anak itu risiko dari ibu ya, risiko dari ibu. Tapi ibu yang terpapar HIV tidak selalu anaknya lahir dengan HIV. Ya. Jadi potensi ibu yang mengandung mengidap HIV, anaknya potensi ketularan itu hanya 25-40%. Jadi tidak 100%. Terutama ini kalau ibunya diberikan pengobatan yang cukup ya, diberikan ARV. Dan kemudian kalau umur itu semua umur bisa terkena, tapi kebanyakan usia produktif ya, karena mobilitas yang tinggi tadi, banyak aktivitas dari umur yang bersangkutan. Nah, ini jadi itu semuanya bisa terjadi ya, itu pada anak usia produktif. Orang tua juga ada, karena mungkin saat berperilaku tidak sehat itu masih usia produktif, tapi kemudian 10-12 tahun kemudian baru muncul, itu bisa. Oke. Ya. Berarti sebenarnya sebahaya itu ya Prof, bahwa virus HIV itu bisa menetap atau tinggal di tubuh seseorang bisa sampai 3 hingga 13 tahun baru ketahuan stadiumnya nanti semakin parah itu beberapa tahun kemudian atau 13 tahun kemudian. Iya, betul. Jadi caranya bagaimana agar masyarakat bisa tahu bahwa dia terkena HIV/AIDS atau tidak? Sebenarnya harusnya ya, idealnya yang berisiko tinggi itu ya, yaitu misalnya individu yang pengguna narkoba atau yang pernah kontak seksual dengan PSK itu sebaiknya sesegera mungkin memeriksakan diri dalam 7 hari pertama mestinya ya. Atau paling tidak 3 minggu sampai 3 bulan kemudian, harusnya begitu. Tapi kebanyakan kan mereka tidak sadar untuk itu, untuk memeriksakan. Ini yang kami harapkan masyarakat itu menjadi sadar untuk memeriksakan diri supaya status dirinya itu segera diketahui dan kemudian keluarganya juga bisa terproteksi. Ini sangat penting dan terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh UNAIDS, dilakukan oleh WHO, yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan termasuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat sendiri untuk melindungi satu sama lain agar tidak terkena HIV/AIDS dan juga jangan menjauhi bagi penyintas begitu? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Oke, baru masih bersama Prof. Nasronuddin selaku Direktur Utama Rumah Sakit UNER Kota Surabaya. Memang di Jawa Timur ini tinggi begitu ya, tertinggi kedua se-Indonesia. Apakah menurut Profesor sendiri di Jawa Timur penanganan untuk HIV/AIDS maupun pencegahannya ini masih kurang? Oh, sebenarnya
menurut hemat kami sudah cukup ya yang dilakukan, bahwa Provinsi Jawa Timur saya lihat sudah mengikuti program yang dicanangkan oleh WHO dan juga yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, terutama oleh Kemenkes ya. Jadi WHO itu sudah mencanangkan adanya 3-0 ya. Jadi 0 penularan, kemudian 0 infeksi baru, 0 kematian akibat AIDS, dan 0 diskriminasi. Kemudian WHO juga menyanangkan 390. Jadi segera ditemukan, segera didiagnosis, segera diobati dengan ARV. Indonesia membuat kebijakan yang senada dengan UNAIDS dan WHO dengan mengemukakan program akselerasi yang disebut STOP. STOP itu S-nya suluh, dilakukan penyuluhan, kemudian T-nya itu terdeteksi, artinya didiagnosis sesegera mungkin, kemudian O-nya itu diobati, artinya diberikan ARV, dan P-nya itu adalah pertahankan jumlah virus seminimal mungkin. Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan saya lihat pemerintah sudah merangkul dan memberdayakan semua elemen ya, baik komunitas, baik LSM, baik organ-organ atau instalasi penyangga pemerintah, termasuk seluruh rumah sakit, seluruh puskesmas sudah terlibat di dalam upaya promosi, prevensi, terapi, dan rehabilitasi. Namun kalau jumlah itu tetap naik, itu saya kira ya memang agak sulit penyakit ini diberantas secara cepat karena silent. Terutama kalau ditumpangi oleh TBC, apalagi sekarang ini disertai oleh adanya COVID-19. Nah ini potensi menambah daripada penularan tadi ya, karena status kekebalan tubuh seseorang sudah terganggu akibat HIV, kena penyakit lain itu, atau dan sebaliknya itu juga potensi meningkatkan suatu transmisi atau penularan. Sehingga dengan demikian maka pemerintah Jawa Timur sebenarnya sudah cukup bagus melakukan suatu penanggulangan ini, dan perlu kami sampaikan juga bahwa pengobatan HIV AIDS itu harus komprehensif ya. Jadi yang diobati pendekatannya harus paripurna, bukan hanya fisiknya saja diobati, tetapi juga psikologisnya. Ditata ulang pola hidupnya dari yang tidak sehat menjadi sehat ya. Yang kedua, diredakan rasa kecemasan dan stresnya tadi. Supaya kalau manusia itu stres, selnya ikut stres, kekebalan tubuhnya ikut turun nanti. Yang ketiga, status gizinya harus terjaga dengan baik ya. Jadi kalau sudah stadium AIDS itu kebutuhan kalori dan proteinnya itu mestinya 2,5 kali daripada kebutuhan saat sebelum terkena, karena metabolismenya tinggi. Tapi ini sulit dicapai karena kebanyakan pasien itu mual muntah dan nafsu makannya menurun. Yang ketiga yang harus dikendalikan itu adalah supaya gizinya tadi terjaga dengan baik, makannya bagus dan bebas saja, kecuali 3, sayur mentah, susu mentah, dan telur mentah, karena di dalamnya itu ada bakteri. Yang lainnya boleh dikonsumsi. Kemudian yang 3, segera ditanggulangi adanya penyakit penyerta atau infeksi oportunistik, itu harus ditanggulangi sedini mungkin, termasuk penyulit-penyulitnya. Dan yang ketiga memang harus, yang berikutnya yang keempat itu dilakukan rehabilitasi mental maupun fisiknya, sehingga performan fisiknya seperti kita yang sehat-sehat ini, begitu upaya kita. Saya kembali lagi di WHO, program WHO yang sudah diserap oleh pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni 3-0, 0 infeksi baru, 0 kematian, dan juga 0 diskriminasi. Dari ketiga komponen tersebut, mana yang paling lemah di Jawa Timur dan harus dibenahi? Kalau zero transmisi sudah diupayakan ya, tempat-tempat risiko tinggi sudah dieliminasi, sudah sangat bagus yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian diskriminasi juga sudah jauh reda ya, karena pengetahuan masyarakat semakin tinggi, masyarakat yang peduli AIDS juga sudah semakin banyak, pasangan-pasangan semakin care, tetapi kematian akibat AIDS ini yang masih belum bisa sempurna ditanggulangi karena penyakit ini memang silent. Jadi pencapaian zero itu target 2030. Sekarang kan baru 2022, jadi memang ya waktunya belum sampai,
kita masih ada kesempatan untuk bekerja keras untuk sampai 8 tahun ke depan untuk bisa membuat zero, insya Allah bisa saya kira. Ya. Oke, dan yang paling utama mendapat perhatian dari kasus HIV/AIDS di Jawa Timur adalah di Surabaya sebagai ibu kota provinsi, lalu juga disusul ada Banyuwangi, Jember dan lain sebagainya. Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kota kabupaten setempat ini, Pak? Ya, kami memohon dan mengharapkan dan sekaligus memberi masukan kepada pemerintah kota di Surabaya, meskipun sudah dilakukan upaya-upaya yang optimal, ideal, tapi masih perlu dioptimalkan lagi karena faktanya masih ada penyakit ini di masyarakat, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya. Oke, Prof, ini terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat begitu agar teredukasi sudah, tersosialisasi sudah, tapi apa yang harus dilakukan untuk pencegahan, betul-betul pencegahan agar tidak terkena HIV/AIDS? Ya, saran kami kepada masyarakat, pertama tidak usah terlalu takut berlebihan kepada penyakit ini. Yang kedua, bagi yang berisiko tinggi segera memeriksakan diri supaya segera terdeteksi status infeksinya itu. Kemudian bila positif, tidak usah juga cemas, tapi segera kasih tahu pasangannya segera diperiksa. Dan bagi yang terkena tadi segera diobati, karena obatnya ini sudah diadakan oleh pemerintah dan sejauh ini masih gratis ya. Kemudian juga kepada masyarakat peduli AIDS, terus berjuang terus bersama pemerintah untuk ikut bersama care peduli kepada masyarakat yang terpapar. Dan yang berikutnya kepada area-area risiko tinggi, ya mohon membuat suatu kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah tadi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat HIV maupun dari AIDS begitu. Kita harapkan semua bahwa HIV/AIDS terutama di Jawa Timur bisa berkurang dan bisa zero di tahun 2030. Terima kasih Profesor Nasronuddin, Direktur Utama Rumah Sakit UNER Kota Surabaya. Terima kasih. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.